Membangun Papua perlu keterlibatan pemuda sebagai pemegang tongkat estafet berikutnya. Demikian halnya pemuda Gidi diharapkan mampu bangkit untuk membangun Papua. Hal ini terungkap saat Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH secara resmi membuka acara seminar dan KKR Pemuda Gidi Internasional di lapangan Merah Putih Karubaga, Kabupaten Tolikara beberapa waktu lalu. Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH menegaskan, pemuda Gereja Injili di Indonesia atau GIDI harus bangkit dan membawa perubahan, serta mampu menjadi pelopor pembawa perubahan pembangunan di tanah Papua. Karena saat ini Papua berada dalam kondisi memprihatinkan, dimulai dari penyebaran penyakit menular HIV/AIDS di Papua yang tersebar di mana-mana. Pemerintah daerah dengan segala daya dan upaya telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk menanggulangi penyakit menular tersebut. Di samping berbagai kemajuan pembangunan di semua wilayah kabupaten kota, baik di pesisir pantai dan pegunungan Papua, rata-rata masih berada di tingkat terendah dari apa yang diharapkan. Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya kucuran dana pembangunan yang diturunkan di semua kabupaten kota di Papua. Belum lagi indeks prestasi manusia atau IPM di Papua yang masih berada di tingkat terendah dari provinsi lain di seluruh Indonesia. Selain kesejahteraan masyarakat Papua belum sepenuhnya meningkat, sementara banyak kucuran dana yang turun di masyarakat, seperti dana dalam program Prospek, dana Hasrat Papua, dan dana pro rakyat lainnya yang telah diturunkan dan dikelola masyarakat sendiri. Untuk itu Gubernur menegaskan pemuda GIDI harus mampu bangkit dan maju membangun Papua dengan dasar kasih, memegang ajaran Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan penuh pengharapan bagi manusia. Untuk kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya, sehingga di hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Pada hari ini ada kesempatan yang luar biasa bagi kader GIDI di seluruh Indonesia dan bisa hadir pada sore ini. Hari ini setelah 50 tahun GIDI lahir, 50 tahun kemudian anak-anak GIDI yang saat ini menuju profesi yang kita cintai. Sebagai Gubernur Provinsi Papua, saya ingin menyampaikan kepada kader GIDI, pada waktunya kita melihat fenomena yang terjadi luar biasa di provinsi kita cintai. Hal ini dibuktikan saat ini seorang pemuda Tolikara Lukas NMB menjadi seorang gubernur Papua, meskipun pada awalnya orang tidak pernah membayangkan orang dari pedalaman yang jauh dari ketertinggalan dan keterbatasan menjadi gubernur. Akhirnya semua anggapan dan pemikiran sempit terpatahkan dan berubah.
Saat ini orang tertinggal dan terbelakang telah menjadi terkemuka. Kembali Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH mengajak semua yang hadir dalam seminar dan KKR Internasional Pemuda Gidi maju membangun Papua dengan dasar firman Tuhan. Untuk membangun Papua tanpa dasar dan pegangan yang kuat, Papua akan terpasung menjadi daerah yang terbelakang dari daerah lain. Kita semua harus bersatu dan maju membangun Papua dengan dasar firman sebagai pegangan kuat. Bersama Gidi bangkit membuat perubahan di Papua dan Indonesia. Gereja yang otomatis kita adalah kader yang kita mengalami berbagai masalah. Papua ini akan dicari generasi muda kader Gidi untuk menjaga ini. Tantangan kita adalah bagaimana kader Gidi menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam kabupaten, pemimpin dalam provinsi. Jadi tantangan itu pemuda Gidi harus ambil alih. Selaku Presiden Gidi, Pendeta Dorman Wandikpu STH menyatakan keberadaan Gereja Injili di Indonesia atau Gidi yang lahir di Karubaga oleh orang tua mereka dengan membentuk organisasi sebagai satu keyakinan iman bahwa organisasi ini akan menjadi organisasi besar dunia. Hal ini terbukti saat ini Gidi sudah tersebar di seluruh dunia selain merambah di beberapa negara di Asia Tenggara dan beberapa negara Eropa Timur serta Asia Pasifik. Sebelumnya, para tokoh-tokoh agama memulai pelayanan dari Karubaga. Kini pemuda Gidi menjadi ujung tombak
untuk bangkit mengabarkan kabar baik Injil Kristus di seluruh dunia. Dunia ini akan digenapi dengan janji-janji Allah. Antara gereja Injil Indonesia dengan gereja Anak Domba Allah dan di Yerusalem, dan dia hadir hari ini bersama-sama dengan kita. Saya menyampaikan terima kasih atas waktu, kesempatan yang meluangkan waktu untuk hadir, kesempatan mendorong anak-anak kami, generasi muda, masa depan Papua untuk memberitakan Injil supaya negeri ini dikuasai oleh Injil. Dan saya percaya bahwa berkat-berkat Tuhan yang mereka bawa selama 1 minggu ini akan terus salur kepada anak-anak, dan menyampaikan terima kasih untuk kehadiran semua tamu undangan. Pertama-tama ucapkan terima kasih untuk orang tuaku, tete-teteku, nenek-nenekku, khusus untuk wilayah Toli yang mendirikan gereja ini dan mulai bergerak penginjilan dari tempat ini, dari Pulau Papua, Indonesia, sampai dengan sekarang ke luar negeri. Dan orang Israel bisa ada di sini, orang Palau bisa ada di sini, orang Papua Nugini bisa ada di sini, orang Belanda ada di sini karena hasil karyamu yang 50 tahun yang lalu. Sementara itu dalam khotbahnya, Wakil Presiden GIDI Pendeta Usman Kobak STH terangkat dari Injil Lukas 7 ayat 11 hingga 17 menyatakan, seorang anak yang mati dan dihidupkan Yesus dengan kemurahan kuasa Allah. Hal ini sebagai jawaban tepat bagi semua umat manusia. Untuk itu pemuda GIDI harus mampu bangkit. Hal ini sejalan dengan tema yang diusung dalam seminar dan KKR Pemuda GIDI Internasional. Pada dasarnya orang yang masuk surga adalah mereka yang menerima Tuhan Allah dan berada dalam kerajaan Allah. Tuhan, kalau kesehatan telah datang untuk melayakan kami di sini sebagai hidup yang kekal. Hari ini Gereja Injil Indonesia punya tema adalah penginjilan belum selesai. Yang belum selesai itu adalah generasi harus menyelesaikannya. Amin. Pemuda siap? Pemuda siap? Haleluya, luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami akan disuguhkan firman Allah pada siang hari ini adalah pemuda ini bangkit. Yang bangkit adalah bukan orang tua dan bukan juga anak-anak, tetapi yang bangkit adalah seorang pemuda. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang digambarkan di dalam ayat ini.
yaitu dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13 merupakan Yesus adalah jawaban dari masalah. Hal yang pertama adalah Yesus adalah jawaban. Hanya Dia yang bisa menghapuskan air mata. Selanjutnya dalam seminar dan KKR Pemuda Gidi Internasional dibawakan berbagai materi antara lain oleh Gubernur Papua Lukas NMB SIPMH memberikan materi seputar pemuda Gidi mandiri dan sejahtera. Pastor Benjamin Berger menyajikan materi seputar penggenapan janji Tuhan bagi umat Israel. Demikian halnya Ketua DPRP juga memaparkan materi lainnya. Kami juga mohon kesehatan kepentingan dari kita sendiri antara kita Acara seminar dan KKR Internasional Pemuda Gidi dihadiri pemuda Gidi dari 8 wilayah pelayanan Gidi, denominasi gereja di Papua, dan peserta dari luar negeri, diantaranya dari Israel, Belanda, dan beberapa negara sahabat.